Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka segala yang beku dan yang tidak terarah menjadi terarah. Mudah-mudahan kita tenggelam dalam lautan jamal dan jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita bersama baginda Rasulullah SAW di alam dunia ini, barzah dan alam akhirat. Tidak ada satu tujuan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita, hidup kita, anak-anak kita, orang-orang yang nanti kelak kita tinggalkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita dan kepada mereka, anak turun kita dan ibu bapak kita, leluhur-leluhur kita, bersambung di alam ini, alam barzah dan akhirat. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa'lam anna syamatar ruhan aqar wa huwa al-tufu minal arwahi kulluha wa huwa tiplul ma'ani. Ketahuilah, buah daripada akhir perjalanan manusia itu terbentuk dia pada wujud akhir dari wujud dirinya sampai kepada pusat dirinya, itu adalah ruh jua namanya. Itulah yang nuansa yang disebut dengan lembut minal arwahi. Setiap daripadanya adalah arwah-arwah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi, semua kita, bukan hanya kita manusia, alam semesta ini kembali kepada Allah. Bila Allah yang membuatnya, Allah pula yang merusak dan menghancurkannya. Disisakan Allah pada bagian itu kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ruhani. Kemudian Allah menjumpakan lagi jasad itu nanti di akhirat kelak, pada yaumul masyar, pada yaumul jaza. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, maha kudrat Allah, berkuasa berkehendak sekehendaknya. Tidak ada yang berkuasa atas segala apapun kehidupan ini. Likulli syai'in halik, segala sesuatu hancur. Tidak ada yang berkuasa. Inilah yang diajarkan Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Mengapa hakikatnya kita beragama? Agar kita menyadari satu kehidupan hari ini sebelum kita dan yang akan datang, yaitu yaumul akhirah. Itulah yang sesungguhnya kehidupan hakiki namanya. Maka beruntunglah orang-orang yang menggunakan, memanfaatkan waktunya dalam hidupnya untuk sudah mati sebelum mati, kembali sebelum dikembalikan. Mati sebelum mati maksudnya adalah dia menghilangkan hawa nafsunya, melihat hakikat kehidupan ini, bahwa yang layak dipuji dan diagungkan itu hanya Allah, melewati kesadarannya tentang jalal dan jamal Allah. Itulah sesungguhnya hakikat sejati bagi kehidupan ini.
Maka dari situlah kita memulai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli maqam martabatun qasyatun. Karena itu setiap manusia memiliki kemampuan-kemampuan masing-masing, memiliki martabat mereka masing-masing. Sebagai seorang syekh seperti Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan 7 macam zikir sebagai 7 kesempurnaan hakikat manusia pada tingkatan mereka masing-masing. Istilah az-zikru orang Jawa mengartikan dengan sebutan, bahasa Jawa mungkin sebutan, bahasa Indonesianya adalah mengingat Allah. Kalau orang sedang marah-marah, sedang menepuk-nepuk dada, di sekitar kita berkata nyebut. Atau kalau orang Banjar Melayu bahasanya apa, Bib? Baingat. Itulah sebenarnya makna ketika itu, maknanya artinya kembalilah kepada Allah. Berarti orang yang normal kemanusiaannya, dia sadar akan dirinya, sesungguhnya siapa dirinya. Wazkuruhu kama hadakum. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Ingatlah kepada kepada dia, kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepadamu. Apa makna hu itu? Hu itu adalah sebuah nama, seperti juga lafaz Allah. Ini gambarannya, nanti doanya kita sampaikan. Ini dulu ilmunya dulu. Nama Allah itu bermacam-macam, Asmaul Husna. Nama yang terkenal ismu jad. Ismun itu artinya nama, jad itu jad artinya nama jad. Nama jad itu adalah Allah. Nah, Allahu. Di sini ada huruf-huruf, ada alif, ada lam awal, lam akhir, dan ada hu. Ya lah. Uniknya Allah memberi nama. Siapa yang memberi nama Allah ini? Allah sendiri yang memberi dirinya nama. Selain nama Allah ada lagi Asmaul Husna. Nah, ini sudah tahu semua nih, Asmaul Husna. Nama yang paling terkenal dari Asmaul Husna kalimat apa? Namanya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita kenal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 huruf di kalimat Allah. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Nah, kalau orang bahari lalu bila memukul orang jar, alif, tangan jar alif, jar biplah, lam awal, lam akhir, hu jar. Allahu pukulakannya orang jar, pingsan orangnya tae kada pakai yang itu, gitu pingsan apalagi pakai yang itulah. Ya Bib. Nah, itu bolehkah menggunakan makna huruf itu untuk suatu kedikjayaan, untuk suatu kegunaan bermacam-macam? Mungkin kalau dulu ada di muka rumah kalimat alif, lam awal, lam akhir, hu, inilah di muka rumah. Bolehkah? Boleh saja, tidak ada masalah. Karena kenapa 5 aja? Kenapa? Karena semua huruf ini memiliki makna. Sebenarnya alif sampai ya itu, hijaiyah itu memiliki makna. Dan setiap makna itu memiliki kekuatan. Inilah hebatnya, maha hebat Allah. Namanya saja hebat, apalagi zatnya ini. Nah, jadi jangan disalahkan orang itu. Kalau dulu kita zaman dulu di Banjar atau di mana, pantun aja lagi amalan. Yang lebih apa Bib pantunnya Bib? Nah, Habib nih pura-pura ada tahu ulang nah. Ya lah. Kayak Pak Guru Lajin pantunnya, barakat ujungnya barakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja, pantun aja. Ya lah, tergantung pantunnya. Kalau salah juga, kalau benar juga lah. Nah, sekarang kita alif, lam awal, lam akhir. Coba lihat, uniknya kalimat ini ketika dipisah-pisah, ada 4 pisahan kan nih? Semuanya bermakna Allah juga. Alif ini dalam kitab Gunyah
Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan alif ini bermakna Allah juga. Artinya kudrat. Allah yang maha kuasa. Lam itu bermakna jalal. Jalal itu kebesaran Allah. Lam yang kedua, sebagian ulama ada mengartikan jamal Allah Subhanahu wa taala. Jalal dan jamal. Jadi lam pertama jalal, lam kedua adalah jamal, keindahan Allah. Hu itu dalam bahasa Arab asalnya adalah ha atau huwiyah tanpa waw, gairul waw, lijadatil waw jadi huwa, bertambah waw menjadi huwa. Itulah firman Tuhan, qul huwallahu ahad. Siklak, masya Allah. Tapi sekali lagi, semua kalimat ini adalah disebut dengan asma. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau orang menyebut itu maka disebut beliau adalah zikir asma, zikir nama. Guru saya menyebut kalimat la ilaha illallah, zikir apa namanya itu? Zikir asma juga namanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Disebut dia dalam bahasan itu zikir asma. La ilaha illallah itu zikir asma juga, cuma kalimatnya. Karena la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, yang dituju Allah juga. Nah, nama ini menjadi fokus kita, ialah fokus kada? Fokus itu namanya bahasa Arabnya tawajuh. Tawajuh itu fokus. Tawajuh. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Di situ makna isyarah semuanya kan? Ini wajjahtu wajhiya lillazi. Sesungguhnya aku ini wajjahtu, aku hadapkan diriku. Aku hadapkan dadaku, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku kepada siapa? Wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kepada pemilik, pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Sekali lagi itu isyarat ucapan. Benarkah itu? Nyata itulah benar. Itu pernyataan benar. Nah, sekarang kita tidak hanya dalam makna lapas itu yang diinginkan, tapi adalah yang dituju tadi, yaitu maksud daripada patiris samawati wal ardh, maksud daripada pencipta langit dan bumi. Masalahnya tidak ada tanda kecuali tanda-tanda isyarat seperti itu. Kalau engkau ingat kepada Allah, pasti engkau menyebut nama Allah. Kalau engkau ingin memuji Allah, pasti engkau sebut nama Allah. Paling tidak suatu kalimat lain seperti alhamdulillah, Allahu akbar, ya kan? Untuk memuji kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah lebih daripada itu? Bisa. Melewati mana? Melewati yang disebut dengan ilmun. Disebut dengan ilmun. Pada mulanya ilmun. Allah berfirman, wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah berfirman, apa itu? Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir wa akhfa. Allah mengetahui yang sir aja sudah tidak tersembunyi dah. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada sir itu. Itulah hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diringkas dengan kalimat hu atau ha. Dia yang maha mengetahui, lagi maha mengetahui apa yang lebih tersembunyi dari sesuatu itu. Yang tersembunyi saja kita tidak tahu, apalagi yang lebih tersembunyi daripada itu. Itulah yang kita tuju. Maka akhirnya turunlah manusia daripada pemahaman zat tadi kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, sifat itu apa? Guru nah sifat pulang utakun, ya kah? Sifat itu apa? Ada nama, pasti ada sifat. Ada nama Allah, ada sifat Allah. Ada zat, ada apa lagi? Ada nama zat, ada sifat zat. Contoh bentuk yang lain. Air. Nah, air.
Air itu nama air. Jetnya pang di air itu juga lah. Yalah. Sifat air apa? Sifat air apa? Cair. Ya kelak. Membeku kalau dingin. Ya kalau didinginkan. Kemudian apalagi mencair bila dipanaskan. Makin panas jadi apa? Menguap jadi air panas. Bahasa Palau air mendidih. Air mendidih. Allah memiliki sifat. Dengan memahami sifat ini kita mengertilah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui sifat inilah kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat itu? Sifat itu yang disebut oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, lagi kudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basyar, kalam. 13 sifat, kemudian kaunuhnya 7, jadi 20. Itu pengetahuan namanya masih. Itu namanya pengetahuan. Kita berzikir Allah, 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 atau pian berzikir apa suka? Subhanallah, Subhanallah, sambil merenungkan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kayak apa merenungkannya guru? Kan sudah duduk belajar. Selama ini kan belajar dikisahkan contoh-contoh kan? Nah itu yang diingat. Oh iya. Nah ini sudah bukan lagi ilmu tauhid. Ini sudah merasakan jauh sampai tertetes air mata. Keingatan mama abah dulu, maharagu kita, memelihara kita, mama ayah kita, terbayang sambil pejam. La ilaha illallah, masya Allah, abah mama dulu sayang mana lon aku. Lalu kita baca surah Fatihah, ya Allah hadiahkan, ku hadiahkan pahalanya untuk ibu ba, sambil tetes air mata, terima kasih ya Allah. Sadar kita orang tua itu bisa melakukan sayangnya kepada kita melewati tangan Allah, melewati Rahman dan Rahim Allah, melewati kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda kelak. Tapi kalau pian berzikir Subhanallah atau Allahu Akbar, mau menangis pian. Ini kita berkisah tentang zikir tangisan hari ini nih. Zikir tangisan. Mau zikir tangis aneh-aneh aja jar. Ay bener. Kalau tidak menangis tidak terlihat zikir itu. Tetes air mata pian. Datang bulan Rajab ya Allah. Bulan di mana engkau gembirakan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diangkat, ditarik ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, indah sekali Nabi ya Allah. Beruntung Nabi ya Rasul ya Allah. Mudahan hatiku barangna kau mau pati sidin. Subhanallah, tangis pian, tertangis lagi pian. Melihat tubuh pian mulai menuha. Dulu gagah benar, sekarang tua, pina mengecil tubuh. Pon, tubuh pina bekendur. Dulu cantik benar, sekarang menua. Dulu abahnya ini sayang banget lawan aku, sekarang pina tidak sayang lagi. Tapi alhamdulillah aku selama ini diberikan hidup bisa ingat kepada Allah. Nangis tercecer air mata. Maka mungkin semenit, 2 menit, mungkin sampai setengah jam Bipe. Habis sholat, duduk, tafakur, berzikir, lupa baca wirid, atau sambil baca wirid, apakah sudah karena sudah hafal wirid itu tertangis, air mata tangis. Itu namanya air mata surga namanya. Bila orang mukmin tidak pernah menangis itu, masya Allah, jauh benar lagi masih dengan Allah Subhanahu. Kenapa jadi orang mukmin itu? Karena menyadari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah melihat, merasakan. Nah, itu namanya jauh. Itu yang dikatakan bila engkau tidak merasakan, engkau tidak tahu. Lam yajuk, lam yadri. Ya kan? Seseorang yang tidak bisa merasakan, tidaklah bisa dia mengetahuinya.
Nah, itu yang dimaksud oleh orang zikir tuh, itu sebenarnya aslinya zikir lah. Aslinya zikir nih yang ulun kisahkan nih, nah ini aslinya zikir. Boyong lain tuh pengguru palsu lah, bukan palsu lah. Ini yang ada itu adalah jembatan supaya sampai ke demikian tangisan, renungan pian. Itulah puncak marifat pian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma guru lu nih kawa Jepang mana nangis kayak itu, cuma sembahyang pengoler benar lu nih kayak apa guru. Nah, supaya jangan pengoler nih amalannya. Nah ini tulislah. Nah, supaya hati jangan gelisah, supaya istiqomah, enggak jualan obat lagi lah. Allahumma. Nah nih, nang panjang kan nang pendek kah? Nang sadang kah? Nah, Allahumma, Babib, nang pendek Babib. Ini gampang aja nah amalannya nah. A'udzubika, Allahumma ini a'udzubika boleh, atau Allahumma a'udzubika, supaya jangan gelisah hiduplah. Allahumma a'udzubika minal hammi. Minal hammi. Hammi ini kegelisahan. Wal hajan. Nah, wal hajan tuh kayak apa? Hanya mengangkat takbir sembahyang. Dompet tuh ketinggalan tuh jar. Nah, dompet. HP itu matiin dulu jar. Nah, itu hajan namanya tuh. Minal hammi wal hajani. Hajan itu kekhawatiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hajani. Nang LGBT lah lain kerada sini amalannya, karena LGBT itu kena kasih supaya nang LGBT itu ada pulang amalannya supaya jangan LGBT. Ini lain minal hammi wal hajan. Wal aji wal kasal. Nah sampai situ kin. Wal aji wal kasali. Nah, apa guru itu guru? Oh wal aji wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hami, dari kegelisahan, wal hajani, rasa kekhawatiran. Ini mengganggu banget kekhawatiran nih. Babinian dikhawatir tuh abahnya tuh kemana jar. Bisa tuh baca cari binian tuh jar. Nah itu hajan tuh, hajan itu. Wal aji wal kasal, kehinaan. Pian paham aja hina, apa aja bisa dihina orang yang lah dalam hidup ini. Kehinaan dan sebagainya. Iyalah, baik kita merasa hina daripada dihina orang. Kalau sudah merasa hina, kita dihina orang udah apa-apa lagi. Nggak merasa susah lagi. Yang susah nih bila wal kasali. Nah ini pemalas. Nah ini supaya sembahyang mau rajin baca nih ini dulu, pinakoler sembahyang baca nih ini. Nah nang balang sawahan, nang balang kambingan, bilang kantoran, balang apa lagi nih? Allahumma a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal. Ini dari Nabi SAW, dari Rasulullah. Hadis Nabi Imam Bukhari. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hajani wal aji wal kasali. 10 menit cukup beginilah. Nah mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan mendengar kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani ini, keharuman beliau, kita diharumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan Allah di dunia dan barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi